warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita semua masih dapat melaksanakan ibadah saum di tahun ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali dalam acara Kultum Ramadan. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema meraih ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia pasti berusaha untuk mendapatkan simpati dan kasih sayang dari yang lain. Seorang karyawan atau bawahan pasti berusaha untuk mendapatkan simpati dan kasih sayang dari atasannya. Karena dengan mendapatkan kasih sayang dari atasan, maka dia akan mendapatkan fasilitas dan dimudahkan dalam segala urusan. Nah, begitu juga dengan manusia. Manusia harus berusaha untuk mendapatkan ridho dan kasih sayang dari Allah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Quran Surat Al-Imran ayat 133, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maufiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, yang artinya, dan bersegeralah kamu terhadap ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada kita untuk yang pertama, berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Dan yang kedua, berlomba-lomba untuk mendapatkan surga yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Adapun ciri orang-orang yang bertakwa sebagaimana dijelaskan dalam ayat selanjutnya, yang pertama yaitu berusaha untuk dapat menginfakkan hartanya baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Yang kedua, mudah memaafkan orang lain. Yang ketiga, mampu menahan amarahnya dan mengendalikan hawa nafsunya. Kemudian yang keempat, jika dia berbuat salah atau dosa, dia segera mengingat Allah dan memohon ampun kepada Allah. Dan yang kelima, tidak terus-menerus melakukan kesalahan. Dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 7, Allah menjelaskan bahwa jika manusia kufur kepada Allah, maka Allah tidak merasa rugi, karena Allah memang tidak membutuhkan bantuan manusia. Namun, jika manusia syukur kepada Allah, maka Allah akan ridho, dan sebaliknya, jika manusia kufur, maka Allah tidak ridho kepadanya. Maka dari itu, marilah sama-sama kita meraih ridho Allah untuk mendapatkan surga Allah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mensyukuri segala nikmatnya dan mentaati segala perintahnya. Nah, setelah Allah ridho kepada kita, insya Allah kita akan mendapatkan tempat yang diridhoinya pula, yaitu surga. Kemudian, bagaimana caranya agar kita mendapatkan maghfirah dari Allah? Satu-satunya cara untuk mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah adalah dengan cara bertaubat. Setiap manusia pasti tidak luput dari kesalahan, baik itu disengaja maupun yang tidak disengaja, baik itu dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Tapi jangan berputus asa terhadap rahmat Allah, karena innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dari itu, kita yang sudah melakukan banyak kesalahan, segeralah bertaubat kepada Allah. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, Allah akan memaafkan kita selama kita memohon ampun kepadanya. Jangan sampai
ketika kematian datang kepada kita dan tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita, kita belum memohon ampun kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Allah menyatakan, Allah membuka pendaftaran di setiap sepertiga malam. Dalam hadis tersebut, Allah menyatakan, Man yad'uni fa'astajiba lahu, Man yas'aluni fa'utiyahu, Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Yang artinya, siapa yang berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, pasti aku berikan. Siapa yang memohon ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Demikianlah janji Allah kepada kita, dan Allah pasti tidak akan menyalahi janjinya. Tapi sayang sekali, jarang orang yang mendaftarkan dirinya untuk memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan momen Ramadan tahun ini dapat menjadi motivasi untuk kita semua dalam meraih ridho dan ampunan dari Allah. Semoga kita akan termasuk orang-orang yang akan mendapatkan tempat yang diridhoinya, yaitu surga. Amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.